Kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada saat melihat buku Emotional Intelligence ini, saya langsung tertarik untuk membacanya. Emotional Intelligence atau yang sering disebut dengan EQ merupakan salah satu aspek yang penting selain IQ. Ini merupakan buku yang sangat populer dan sudah terjual lebih dari 5 juta kopi dan sudah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa. Ini adalah buku yang ditulis oleh Daniel Goleman. Pada buku ini dijelaskan bagaimana ada dua pikiran yang hidup di dalam otak kita. Yang satu adalah pikiran rasional dan yang satu lagi adalah pikiran emosional. Dan kenapa 5 keahlian kunci mengenai kepintaran emosimu akan menjadi faktor yang jauh lebih besar untuk kebahagiaan dan kesuksesan di hidupmu daripada kemampuan yang biasa kita ukur dengan IQ. Ini adalah 3 pelajaran yang dapat diambil dari buku ini. Pertama, kepintaran emosi tergantung pada kemampuanmu untuk sadar diri dan mengatur diri sendiri. Ada dua bagian penting ketika kamu dikatakan pintar secara emosi. Salah satunya adalah kamu sadar diri terhadap emosimu. Ini berarti kamu dapat menyadari dan menamakan perasaan yang sedang kamu rasakan. Contoh ini sangat jelas terlihat pada seorang anak kecil. Seorang anak kecil ketika dia mulai berbicara, dia masih belum mengetahui banyak kosakata. Jadi, ketika kamu tidak memberikan dia permen sebelum makan malam, dia akan merasakan suatu perasaan buruk tersebut. Tetapi dia tidak tahu emosi itu adalah yang dinamakan marah. Jadi, setelah kamu memberitahukan kalau emosi itu dinamakan marah, anak tersebut akan menyadari, oh, emosi yang dia rasakan itu disebut marah. Bagian kedua adalah pengaturan emosi diri sendiri. Sebagai seseorang yang sudah dewasa, kita dapat melihat emosi di dalam tingkatan yang berbeda. Itu berarti kita bisa memilih apa reaksi kita terhadap sebuah perasaan. Atau bahkan ketika kamu bisa mengatur dirimu sendiri, kamu bisa mengatur untuk tidak bereaksi sama sekali. Contohnya, ketika kamu duduk di kantormu dan mendengarkan suara yang sangat keras, seperti suara ledakan. Pusat proses emosimu akan menganggap itu sebagai suatu ancaman, dan tubuhmu akan berubah menjadi di mode waspada. Ketika otak rasionalmu melihat apa yang terjadi di sana, dan ternyata itu bukanlah sebuah ancaman apapun, kamu bisa merasakan ketenangan dan kamu bisa melanjutkan apa yang kamu kerjakan sebelumnya. Kedua hal ini memerlukan kualitas yang baik dari hubungan syaraf antara otak rasional dan otak emosionalmu. Jika kamu tidak mempunyai kualitas ini, suatu saat ini akan menjadi masalah. Kedua, jika kamu mempunyai IQ yang tinggi, kemungkinan kamu untuk sukses dan bahagia akan tinggi. IQ atau tingkatan kepintaranmu biasanya menjadi tolak ukur kesuksesan. Tapi pada penelitian yang dilakukan oleh Daniel Goleman, mengakibatkan dia mengerti tentang pentingnya IQ, kepintaran emosional. Selain itu lebih penting, juga itu sangat berpengaruh terhadap kebahagiaanmu. Contohnya, para mahasiswa yang memiliki tingkat empati yang lebih tinggi akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Bahkan ketika mereka sebetulnya tidak lebih pintar dari teman yang lainnya, tapi karena mereka bisa mengatur perasaan mereka, contohnya pada saat bosan, mereka akan tetap mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Dan mereka bisa bersosialisasi dengan lebih baik, seperti tahu kapan mereka harus berbicara dan kapan harus diam ketika berada di dalam kelas. Jika kamu pernah mendengar penelitian mengenai marshmallow, di mana anak-anak yang bisa menahan dirinya dan berdisiplin dari usia muda akan memiliki kemampuan yang lebih baik pada saat mereka dewasa. Hal ini juga terlihat dengan para manajer perusahaan yang memiliki kemampuan sosial. Mereka akan mampu membujuk orang lain dan mereka cenderung akan menjadi pemimpin yang lebih baik. IQ juga berpengaruh terhadap kesehatanmu. Karena semakin tinggi IQ-mu, kamu akan lebih bisa untuk mengatur stres yang ada di dalam dirimu. Dan ketika kamu bisa mengatur stres, kamu bisa memperoleh kesehatan yang jauh lebih baik. Ketiga, kamu bisa meningkatkan IQ-mu dengan meniru bahasa tubuh orang lain dan berpikir optimis. Inilah dua latihan yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan IQ-mu. 1. Meniru bahasa tubuh orang lain.
2. Yakinkan dirimu kalau kegagalan yang kamu alami itu adalah hasil dari sesuatu yang bisa kamu rubah. Latihan yang nomor 1 itu akan membantumu untuk memiliki obrolan yang lebih menarik pada saat kamu berbicara dengan orang lain. Dan itu juga akan membuatmu sadar secara emosi. Contohnya, pada saat lawan bicaramu memiliki postur tubuh yang baik, dan ketika kamu membuat postur tubuhmu berdiri dengan tegak dan baik juga, itu akan mengirimkan isyarat nonverbal pada mereka. Seolah-olah kamu adalah orang yang dapat dipercaya. Selain itu, ketika kamu meniru postur tubuh lawan bicaramu, kamu akan mempunyai perasaan yang sama dengan yang dirasakan oleh lawan bicaramu. Latihan yang nomor 2 akan membantumu menjadi orang yang optimistis. Orang optimis akan terus mencoba karena mereka percaya tindakan mereka akan membuat perbedaan. Dan itulah pola pikir yang tepat ketika kamu ingin sukses. Ini dapat dilihat ketika mereka menjelaskan mengenai kegagalan mereka. Mereka berpikir kejadian-kejadian buruk adalah sesuatu yang sifatnya sementara, eksternal, dan spesifik. Dan tentunya mereka bisa melakukan sesuatu untuk merubah itu dan menjadi lebih baik di lain waktu. Jadi, jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, katakan pada dirimu sendiri, "Tenang, ini akan berlalu, tidak apa-apa kalau tidak berhasil kali ini. Tapi saya akan belajar dan menjadi lebih baik dalam melakukan ini." Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.